Apa arti dari simbol hati kudus Yesus? Mari kita bahas satu persatu. Hati kudus adalah salah satu gambar renungan Katolik yang paling akrab dan mengharukan. Berikut adalah penjelasan di balik beberapa simbol hati kudus. Hati kudus Yesus seringkali digambarkan di dalam kesenian Kristiani sebagai sebuah hati yang terbakar yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang terbuka lebar oleh luka tusukan, yang dikelilingi oleh sebuah mahkota duri, dan yang berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangannya yang terluka menunjuk pada hati tersebut. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga Ia wafat. Sementara api melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Nyala api. Gambar hati kudus paling jelas mengingatkan akan sengsara Kristus di kayu salib. Ada mahkota duri, salib, biasanya di atas jantung, dan luka dari tombak yang menembus sisinya. Tetapi mengapa hati kudus selalu ditampilkan seolah-olah terbakar? Itu tentu saja tidak terjadi pada penyaliban. Ada 3 alasan di balik ini. Pertama, kita harus ingat bahwa persembahan diri Kristus di kayu salib adalah penyempurnaan satu kali dari semua pengorbanan Perjanjian Lama. Ini tentu termasuk persembahan, bakaran, yang merupakan bentuk pengorbanan tertinggi di Israel kuno. Bentuk pengorbanan tersebut adalah apa yang Abraham lakukan dengan Ishak di mana kayu bakar yang telah dikumpulkan putranya sebelumnya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, berdasarkan Kejadian bab 2 ayat 8. Kedua, api selalu dikaitkan dengan esensi ketuhanan dalam Perjanjian Lama. Pikirkan kembali semak yang terbakar yang berbicara kepada Musa, awan api yang menghuni Sinai, dan nyala api dari atas yang memakan pengorbanan Elia. Penjelasan ini cocok dengan kisah Injil tentang penyaliban, di mana penusukan lambung Kristus mengungkapkan hatinya pada saat yang sama. Lalu ketika tirai bait suci terbelah, menyingkapkan tempat kudus tempat Allah hadir. Ketiga, gambar api yang terkait dengan hati kudus melambangkan kasih Kristus yang penuh kasih untuk kita. Inilah hati yang sangat mencintai manusia. Salah satu seruan tradisional adalah, hati kudus Yesus, membakar kita dengan cinta, mengobarkan hati kita dengan cintamu. Kita melihat ini benar-benar terjadi dalam Injil, di mana para murid di jalan menuju Emmaus menyadari bahwa hati mereka telah terbakar setelah pertemuan mereka dengan Yesus. Sinar cahaya. Lihatlah lebih dekat pada gambar hati kudus. Ada sesuatu yang lain selain bingkai api. Itu adalah sinar cahaya. Dalam Yohanes bab 8 ayat 12, Kristus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Dan Wahyu bab 21 ayat 23, kita diberitahu bahwa di Yerusalem yang baru di akhir zaman tidak akan ada cahaya dari matahari atau bulan karena Anak Domba Allah,
yaitu Yesus, akan menjadi sumber cahayanya. Cahaya, seperti api, adalah simbol keilahian. Sebagai terang dunia, Kristus juga adalah pribadi yang menerangi kita, menyatakan Allah kepada kita. Hati Kudus merupakan puncak dari pewahyuan diri ilahi, yang menunjukkan kepada kita kedalaman kasih Allah bagi kita. Mahkota duri. Dalam gambar tradisional, mahkota dilukiskan melingkari hati Kudus. Sedangkan dalam kitab suci mahkota diletakkan di kepala Yesus. Satu catatan tradisional menawarkan penafsiran ini. Mereka melihat mahkota dipindahkan dari kepalanya ke hatinya. Mereka merasa bahwa ujungnya yang tajam selalu menusuk di hatinya. Mereka mengerti bahwa inti dari penderitaannya adalah penyaliban hati. Dengan kata lain, meletakkan mahkota di sekitar hati Kudus menekankan fakta bahwa Kristus merasakan luka-lukanya sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Apalagi setelah kebangkitan, mahkota duri menjadi mahkota kemenangan. Dalam Wahyu bab 19 ayat 12, Kristus memakai banyak mahkota, dan orang-orang percaya akan menang atas dosa dan setan dan menerima mahkota kehidupan. Wahyu bab 2 ayat 10. Menurut Santa Margareta Maria Alacoque, biarawati Prancis yang memulai devosi ini mengatakan tiap duri menunjukkan banyaknya dosa individu manusia, yang menusuk hati Yesus. Dalam sebuah surat yang menceritakan kembali penglihatan pribadi yang telah diterimanya, dikatakan bahwa saya melihat hati ilahi ini seperti di atas tahta api, lebih cemerlang daripada matahari dan transparan seperti kristal. Hati ini memiliki luka yang terbuka dan dikelilingi oleh mahkota duri, menandakan penusukan hatinya disebabkan oleh dosa-dosa kita. Salib. Seperti mahkota duri, salib ada dalam Injil. Kristus digantung di kayu salib. Tetapi dalam gambar hati Kudus, gambar hati membesar dan salib telah menyusut. Selain itu, daripada hati dipaku di kayu salib, salib sekarang tampaknya ditanam di dalam hati. Seperti dikatakan oleh Santa Margareta Maria Alacoque bahwa seluruh realitas penyaliban mendapatkan maknanya dan tidak dapat dipahami selain dari hati Yesus. Sungguh, hati Yesuslah yang membuat salib bermakna bagi kita.